Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani, Eskom MMSI, dosen Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI. Saya menempuh sarjana S1 Teknik Informatika di Universitas Nasional dan lulus di tahun 2012. Dan saya menempuh magister di Universitas Gunadarma dengan jurusan Manajemen Sistem Informasi dan lulus di tahun 2016. Di Universitas Indraprasta PGRI, saya mengajar mata kuliah pengolahan citra, yaitu di semester 8 dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengajaran mata kuliah pengolahan citra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu Asesor, berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pengajaran mata kuliah pengolahan citra di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mata kuliah pengolahan citra ini dapat diampu oleh mahasiswa di semester 8 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengolahan citra ini mempelajari tentang konsep-konsep pengolahan citra seperti konsep dasar citra digital, sistem perekaman citra, konsep dasar pengolahan citra, operasi titik, histogram, ekualisasi histogram, operasi multi-image, operasi tetangga, kompresi dan segmentasi citra, serta mempelajari steganografi dan watermarking. Untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah pengolahan citra, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pendekatan pengolahan citra untuk berbagai sistem yang sesuai dengan problem yang dihadapi oleh mahasiswa. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar citra digital, mampu memahami sistem perekaman citra, memahami konsep dasar pengolahan citra, memahami operasi titik, histogram, ekualisasi histogram, memahami operasi multi-image, operasi tetangga, mampu memahami kompresi dan segmentasi citra, serta mahasiswa mampu memahami steganografi dan watermarking. Selama 16 kali pertemuan, mahasiswa belajar tentang materi-materi pengolahan citra, yaitu meliputi konsep dasar citra digital, sistem perekaman citra, konsep dasar pengolahan citra, operasi titik, histogram, ekualisasi histogram, operasi multi-image, operasi tetangga, kompresi dan segmentasi citra, steganografi, dan watermarking. Jadi untuk pembelajaran hanya 14 kali pertemuan, untuk satu pertemuan di UTS dan satu pertemuan lagi untuk UAS. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang digunakan untuk materi pengolahan citra. Untuk sistem pembelajarannya sendiri dalam materi pengolahan citra, karena masih pandemi, jadi saya menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Biasanya saya
menginfokan ke mahasiswa untuk join terlebih dahulu atau join 10 menit sebelum mata kuliah atau pembelajaran dimulai. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Delivery berarti saya menyampaikan materi-materi dari pengolahan citra sesuai dengan RPS, kemudian adanya interaksi antara saya dengan mahasiswa ataupun dengan mahasiswa dengan saya, itu menggunakan tanya jawab atau kuis. Kemudian untuk asesmennya sendiri, untuk penilaian, ini saya mengacu atau mengambil dari keaktifan mahasiswa saat di kelas, baik melalui tanya jawab, kuis, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, untuk media pembelajaran menggunakan LMS dari Unindra, Learning Management System yang sudah ada di Unindra, kemudian menggunakan WhatsApp Group, media Zoom, dan menggunakan Google Meet. Untuk sistem penilaiannya sendiri, ini mahasiswa wajib hadir 80% dari total kehadiran, kemudian untuk tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Demikian mengenai pemaparan penjelasan materi pengolahan citra di Universitas Indraprasta PGRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu mulai ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi S8J. Bagaimana kabarnya? Selamat Sehat pagi, semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk mata kuliah pengolahan citra. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu hari ini yang sudah join. Yang sudah join untuk S8J, ini ada Seva, sudah ada Seva? Hadir, Bu. Seva hadir, kemudian Bagas. Saya, Bu, hadir. Lukman, ada? Hadir, Bu. Hadir, Saiful. Saiful belum ada ya. Kemudian Dian. Hadir, Ibu. Hadir, Messi. Oke, ada ya, Messi ada. Mungkin tidak terdengar ya. Baik, Ibu mulai langsung aja untuk materi pengolahan citra di semester kedua ya. Sebentar Ibu share screen dulu. Oke, sudah terlihat jelas materinya? Lagi loading, Bu. Oh, masih Belum loading ada, Bu, ya. di saya, Bu. Oke. Oh, sudah, Bu. Ada. Sudah. Sebentar. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ada ya. Oke, baik Ibu langsung aja untuk materi hari ini. Jadi hari ini materinya tentang konsep dasar citra digital dan sistem perekaman citra. Jadi ini masih melanjutkan dari materi yang pertama di minggu kemarin ya. Oke. Ya, Bu.
Nah, ya, dengan belajarnya materi sekarang ya tentang pertemuan kedua ini diharapkan mahasiswa ini mampu memahami bagaimana proses digitalisasi citra dan elemen-elemen citra digital serta bagaimana citra dapat direkam menjadi sebuah file. Ya, jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang proses digitalisasi citra, yaitu dengan skala keabuan, kemudian ada elemen-elemen citra digital, representasi citra, dan ada format citra. Ya. Kemudian proses digitalisasi citra ini yaitu suatu citra agar dapat diolah dengan komputer, maka harus direpresentasikan secara numerik yaitu dengan nilai-nilai distrik. Ya, jadi kalau proses digitalisasi citra itu ada dua tahap, ada digitalisasi spasial sama digitalisasi intensitas. Ya, kalau digitalisasi spasial itu sering disebut dengan sampling. Kalau digitalisasi intensitas sering disebut dengan kuantisasi. Nah, ini digitalisasi spasial merupakan representasi suatu daerah dengan ukuran tertentu pada gambar kontinu ke dalam grid bujur sangkar. Jadi contoh dari digitalisasi spasial itu adalah citra dalam piksel yang berbeda. Ya, biasanya kalau pikselnya lebih besar itu lebih jelas ya untuk citranya. Tapi juga jangan terlalu banyak juga untuk perbesarannya karena biasanya kan pecah juga kan ya untuk citranya kalau terlalu besar gitu. Jadi disesuaikan aja dengan gambarnya bagaimana biar jelas gitu ya. Nah, kemudian ada digitalisasi intensitas, yaitu merupakan proses membagi-bagi warna kontinu menjadi G buah warna. Ya, menjadi G buah warna, biasanya G diambil dari perpangkatan 2. Jadi G itu adalah jumlah kemungkinan warna atau derajat keabuan. Ya, rumus untuk derajat keabuan itu 2 pangkat M. Ya, M-nya itu adalah skala keabuan atau kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan sebuah informasi. Ya, jadi M itu skala keabuan. Jadi kalau misalkan ada soal nih, diketahui sebuah citra memiliki skala keabuan 3. Ya, skala keabuan 3. Berapakah derajat keabuannya? Berarti kan G sama dengan 2 pangkat berapa? Pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Ya, ingat ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi 2-nya ada 3 karena kadang mahasiswa saking ingin cepat selesai buru-buru 2 pangkat 3 dikiranya 2 kali 3, hasilnya 6. Gitu ya, beda 2 pangkat 3. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini ada contoh soal lagi. Diketahui sebuah citra 2 bit, tentukanlah kemungkinan warna ya. Jadi derajat keabuan ya, G itu bisa disebut jumlah kemungkinan warna atau derajat keabuan. Tentukanlah kemungkinan warna yang terdapat pada citra tersebut dan sebutkan rentang nilainya. Tadi ya, G itu rumusnya 2 pangkat M. Ya. Skala kalau ada soal diketahui sebuah citra 2 bit, 4 bit, 3 bit, nah itu berarti skala keabuannya. Ya, di sini diketahui sebuah citra skala keabuannya 2 bit ya. Jadi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ya, berarti G-nya itu derajat keabuan atau jumlah kemungkinan warnanya itu ada 4. Kemudian disuruh juga dicari rentang nilainya. Ya, rentang kalau jumlah kemungkinan warnanya ada 4, itu berarti rentang nilainya itu 0 sampai 3. Dihitungnya 0, 1, 2, 3. Jelas ya?
Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas ya. Jadi kalau misalkan ditanya soal, misalkan diketahui sebuah citra dengan derajat keabuan 8, ya, derajat keabuannya 8, G-nya 8 nih, ya. Berapakah rentang nilainya? Berarti kalau derajat keabuannya 8 atau jumlah kemungkinan warnanya itu 8, rentang nilainya 0 sampai 0 sampai 7 ya. Oke. Ya, jadi dihitung dari 0 ya. Kalau G-nya 4 berarti rentang nilainya 0 sampai 3. G-nya 16 misalkan ya, berarti rentang nilainya 0 sampai 15. Nolnya dihitung. Ya, Ibu lanjut ya materinya ya. Lanjut, Bu. Iya, Bu. Oke, kemudian ada elemen citra digital. Ya, elemen citra digital itu ada warna, ada kecerahan, kepekatan, sama ada corak. Nah, ini ada sistem perekaman citra. Jadi ada 2 jenis sistem perekaman citra ya, ada citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu merupakan citra yang dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contohnya kamera analog ya. Biasanya kalau kalian mengambil citra, ngambil gambar dari kamera analog ya. Kalau kamera analog tuh yang masih pakai klise itu loh. Ya, ini Ibu contohkan ya itu ya kamera analog. Jadi warnanya apa ya? Jadi warna di sekitar itu sangat mempengaruhi gitu ya. Lebih kelihatan asli banget biasanya kalau menggunakan kamera analog. Kalau kamera diskrit ya itu citra yang dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Contohnya kamera digital atau scanner gitu ya. Gitu. Nah ini biasanya kalau kamera digital itu kan hasilnya sudah bisa dilihat secara langsung gitu kan. Kalian tinggal foto gitu udah bisa langsung kelihatan kan di kameranya. Beda kalau yang kamera analog harus dicuci dulu gitu. Ya. Kemudian format citra ya. Format citra, cara penyimpanan informasi dalam citra. Itu ada citra biner, skala keabuan, ada warna dan warna berindeks. Kalau untuk karakteristik citra itu ada ukuran, resolusi, cara penyimpanan dan kompres data. Ya, karakteristik citra, pastikan setiap citra itu, setiap gambar itu kan ada ukurannya berapa piksel gitu ya. Kemudian resolusinya, cara penyimpanannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada kompres data dari citra itu sendiri. Ya, kalau misalkan terlalu besar nih kalian foto di handphone, oh terlalu besar nih size-nya gitu ya. Kan biasanya dikompres untuk gambarnya biar lebih kecil size-nya gitu ya. Nah, kemudian ada tipe citra berdasarkan format penyimpanannya. Ya, ada citra biner, ada citra skala keabuan, citra warna, dan ada citra warna berindeks. Nah, ini kalau citra biner itu hanya hitam dan putih warnanya ya, seperti kalau kalian mungkin sudah belajar tentang ini ya, bilangan biner gitu kan. Kalau bilangan biner kan hanya 0 dan 1 gitu ya. 1. Itu masih ingat nggak di mata kuliah apa? Untuk bilangan biner. Lupa. Ya? Programan kalau enggak. Sistem digital biasanya. Iya, SIMDIK. Sistem digital. Oh iya, SIMDIK, Bu. Ya, oke. Kemudian tadi ada citra skala keabuan ya, kemungkinan warna antara hitam dan putih. Makanya tadi jumlah kemungkinan warna. Nah, ini ada contoh lagi, diketahui sebuah citra memiliki skala keabuan 4 ya. Skala keabuan 4 berarti M-nya itu 4.
Ya, berapakah jumlah kemungkinan warnanya atau derajat keabuannya? Ya, G 2 pangkat M 2 pangkat 4 ya, itu hasilnya 16 ya. Jadi rentang nilainya 0 sampai 15. Ya, seperti tadi tuh di awal gitu ya. Ingat rentang nilai itu dihitung dari 0 ya. Ini ada citra warna true color adalah citra yang berkomponen RGB ya. Red, green, dan blue. Kemudian kalau citra warna berindeks adalah citra yang jenis nilai warnanya diberi nomor ya untuk di citranya. Kemudian ada memori pengolahan citra. Nah, ini kita menghitung berapa sih memori yang dibutuhkan untuk menyimpan sebuah gambar ya. Contohnya diketahui sebuah citra 8 bit, ini berarti skala keabuannya 8 ya. Diketahui sebuah citra 8 bit dengan ukuran citra 200 dikali 100 ya. Maka memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data citra tersebut adalah ini dicari dulu dalam bit ya. Rumus untuk mencari memori yang dibutuhkan itu ukuran citra dikalikan skala keabuan ya. Ukuran citranya 200 dikalikan 100 dikalikan 8. Hasilnya ada 160.000 bit. Ya, 160.000 bit. Oke. Ingat ya, memori itu rumusnya ukuran citra dikalikan skala keabuan. Tapi kalau untuk memori itu kan kita biasanya ini ya bukan bit ya, satuannya itu bisa byte ya atau megabyte atau kilobyte gitu ya. Nah, itu ingat kalau 1 byte itu ada 8 bit ya. Ada 8. Nah, ini contoh yang kedua nih. Berapakah memori yang dibutuhkan dalam suatu citra? Yang ukuran citranya itu 320 dikalikan 300 pixel dengan 16 derajat keabuan. Nah, ini yang diketahui itu G-nya itu 16. Ya, G-nya itu 16. Sedangkan tadi untuk mencari G itu adalah 2 pangkat M. Ya, jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Gitu ya. Nah, betul ya. Di sini sudah ada. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. Berarti M-nya atau skala keabuannya itu adalah 4. Ya, nah kita sudah bisa mencari memori yang dibutuhkan ya. 320 dikalikan 300 dikalikan 4. 4 ini adalah tadi tuh skala keabuannya. Ya, itu hasilnya 384.000 bit. Ya. Kemudian dijadikan byte. Ini dibagi 8. Ya, dibagi 8 itu hasilnya 48.000 byte. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Nah, ini daftar pustaka materi hari ini ya, materi di pertemuan kedua. Atau referensi gitu ya. Nah, ini ada latihan soal nih. Ya, ada latihan soal. Coba kalian hitung ya. Yang pertama, tentukanlah derajat keabuan ya. Ibu jelaskan dulu, tentukanlah derajat keabuan. Berarti kalian mencari G-nya. Tadi rumus G apa ya?
G sama dengan 2 pangkat M. Nah, 2 pangkat M. M itu skala keabuan, ya. Yang pertama itu Citra memiliki skala keabuan 7 bit, ya. Kalian hitung berapa derajat keabuannya dan berapa rentang nilainya. Ya, ingat ya, dicari juga untuk rentang nilainya, ya. Oke, silakan dihitung dulu nomor 1A, B, dan nomor 2 nanti yang sudah, ya, boleh. Nanti Ibu panggil aja siapa yang mau menjawab nomor 1A gitu ya. Oke, boleh dihitung dulu, silakan. Oke, 1A, ini gampang ya soalnya. Harusnya udah bisa cepet nih. 1A, silakan siapa yang mau jawab? saya, Bu. Oke, siapa nih? Seva, Bu. Seva ya, oke Seva. Berapa Seva hasilnya nomor 1A? 128, Bu, dengan rentang nilainya 0 sampai 127. Oke. 128 hasilnya dari mana, Seva? Kenapa hasilnya 128? 2 pangkat 7, Bu. 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Oke. Untuk rentang nilainya 0 sampai 127. 127. Oke. Gimana yang lain? Sama nggak jawabannya? Atau ada yang beda? Sama, Bu. Sama. Sama. Oke, betul ya. Oke, lanjut yang 1B, silakan. Yang mau jawab? Dian boleh, Bu. Dian, boleh silakan Dian. Berapa Nomor Dian yang hasilnya? hasilnya 32 dari 2 pangkat Oke, hasilnya 32. 30 Oke, 32 dapat dari mana? Dian. dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, hasilnya 32, betul. Kalau untuk rentang nilainya? Rentang nilainya 0 sampai berapa nih? 30. 0 sampai 31. 0 sampai 31. Ya, betul ya. Jadi tadi Citra memiliki skala keabuan 5. Berarti 2 pangkat 5 hasilnya 32. Betul ya, Dian. Jadi untuk rentang nilainya 0 sampai 31. Ya. Jelas ya yang untuk latihan soal yang pertama ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi nanti kurang lebih kalau UTS soalnya kayak gini. Ya, meskipun biasanya ada A, B, C, D, jadi agak banyak ya. Oke, silakan yang nomor 2, ini Citra dengan skala keabuan 4 bit ya, skala keabuan 4 bit, jadi M-nya 4, kemudian ukurannya 250 dikalikan 150. Nah, ini berapakah memori yang dibutuhkan ya untuk menyimpan citra tersebut dalam byte? Oke, silakan. Bagas, Bu. Oke, Bagas, silakan Bagas. Nomor 2, hasilnya? rumusnya ukuran citra dikali skala keabuan. Ukuran citranya di sini 250 dikali 150 pixel dikali 4 bit. Jadinya hasilnya 150.000 bit. Karena ini dimintanya dalam byte, maka 150.000 bit dibagi 8 byte. Jadinya hasilnya 18.750 byte. Oke, hasilnya 18.750 byte. Oke, yang lain gimana? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, oke. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk pertemuan hari ini? Cukup? Cukup, Bu. Yes, cukup, Bu. Cukup jelas ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di WhatsApp grup juga bisa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekian